Selamat malam para peserta PKPA, Peradi Suara Advokat Indonesia. Kembali lagi ke materi sesi terakhir ini ya materinya. Kali ini mudah-mudahan para peserta semua masih tetap bersemangat dan masih tetap konsen dalam mengikuti materi dari PKPK kali ini. Perkenalkan, saya Made Karyade yang akan memandu selama 1,5 jam materi ini. Dan materi kali ini kita akan berbicara tentang hukum acara peradilan hak asasi manusia atau hukum acara HAM. Nah, di sebelah saya sudah ada pemateri sekaligus tokoh di Bali. Saya perkenalkan dulu, nama beliau adalah Bapak Gede Pasak Suardike SHMH. Jadi beliau, latar belakang pendidikan beliau dari TK sampai dengan SMA beliau ada di Singaraja, sekolahnya di Singaraja. S1 beliau pada tahun 1993, lulusnya di Universitas Brawijaya Malang. Berikut melanjutkan ke S2 Hukum di Universitas Udayana, itu pada tahun 2010. Nah, latar belakang beliau juga adalah advokat, sampai sekarang masih. Jadi beliau sudah jadi pengacara dari tahun 1994. Kira-kira saya masih SMA waktu itu, Pak. Dia sudah jadi advokat. Tua ya. Ya. Jadi itu, dan di samping latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan beliau banyak sekali mendirikan organisasi, termasuk kantor hukum. Jadi beliau adalah owner dari Berdikari Law Office dan juga GPS konsultan yang berlokasi di Jakarta. Kalau yang Berdikari Law Office adalah di Denpasar. Beliau juga sempat menjabat di beberapa jabatan penting karena beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI. Yang paling bergengsi itulah beliau pernah menjadi ketua Komisi 3 DPR RI yang membawahi bidang hukum ya, Pak Gede ya, bidang hukum, HAM, pertahanan, dan juga keamanan ya. Keamanan Komisi 1. Ya, jadi itu. Dan juga pernah menjabat di DPD RI. Setelah jadi DPR RI, kemudian di DPD RI, dan juga sempat juga berada di Komite 1 kalau tidak salah itu. Dan juga sama juga di bidang hukum sama HAM. Nah, di samping itu, sebelum beliau terjun ke politik, beliau juga adalah seorang wartawan. Seorang wartawan awalnya sebelum jadi advokat itu ya, Pak Gede ya. Jadi wartawan juga sempat, dan banyak sekali yayasan-yayasan ataupun lembaga-lembaga yang memang beliau dirikan. Nah, kalau saya bacakan ini 3 lembar ini, nanti keburu habis waktunya nanti. Nah, itu sedikit tentang pemateri kali ini. Sekali lagi mohon juga konsen nanti untuk Pak Gede Pasak. Kami berikan waktu 30 menit sampai 45 menit untuk pemaparan materi. Setelah itu kita akan berdiskusi. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Pak Gede. Ya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Om Anubadah Keratuan Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi terima kasih dari Peradi yang mengundang kami, dan saya mohon maaf juga kepada pengurus Peradi dari 3 kali kalau nggak salah gagal terus ini karena kesibukan. Tapi hari ini bersyukur PPKM membuat saya lama di Bali gitu lah, sehingga kita bisa diskusi lebih dalam. Kebetulan kali ini saya dapat tugas ini soal hukum acara peradilan HAM, yang mana sebenarnya kalau kita bicara ini mungkin pengalaman saya sebelumnya. Kalau kita bicara soal peradilan HAM ini adalah hukum acara yang paling jarang ditangani oleh advokat ini. Paling jarang. Dan bahkan mungkin sampai sekarang dari undang-undangnya ada, belum ada peradilan yang langsung menangani. Tapi sebagai sebuah konsekuensi pengetahuan sebagai praktisi hukum, maka ini menjadi hal yang penting. Apalagi penegakan hukum itu juga identik dengan penegakan hak asasi manusia. Jadi untuk pemahaman HAM saya kira sudah bisa kita baca bersama. Itu hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan dan pelindungan harkat dan martabat manusia. Jadi bahwa semua pihak itu wajib, baik itu pemerintah, baik itu hukum sendiri. Jadi produk-produk hukum yang ada itu harus punya dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua undang-undang. Apabila itu tidak terpenuhi, maka undang-undang itu pasti bisa dibatalkan apabila dilakukan jiar ke Mahkamah Konstitusi. Jadi wajib dia. Karena HAM ini sifatnya universal dan sifatnya adalah hak yang paling pokok. Jadi kita langsung dulu yang serius dulu ya. Nah, kalau kita bicara dasar-dasar yuridis HAM, itu memang sangat banyak dan itu saya ambil beberapa contoh saja yang ada di terkait pertama tentu dari PBB yang sudah kita ketahui bersama, Declaration of Human Rights yang mana itu dari tahun 1948. Di Indonesia sendiri sebenarnya semenjak reformasi sebenarnya gerakannya sangat kuat untuk masalah HAM. Jadi soal hak HAM ini diatur dari TAP MPR dan yang paling kuat sebenarnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selama ini kita selalu bicara Undang-Undang Dasar 45 gitu. Sebenarnya yang lengkap adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini yang hasil amandemen sampai yang terakhir. Jadi kalau kita lihat dari pembukaan sampai batang tubuh, itu isinya mayoritas adalah perlindungan hak asasi manusia. Itu wajar karena kita sebagai negara yang dulu lama dijajah. Sehingga ketika kita merdeka, kita menyiapkan aturan, itu selalu perlindungan HAM-nya yang lebih utama. Nah lalu kalau kita ingin, aturan itu mungkin sudah bisa dibaca, bahannya udah ada ya, saya ingin lebih detail aja. Kalau kita beracara, ini kita akan ngomong soal pesertanya kan PKPA nih ya, jadi calon advokat semua. Jadi ada 3 payung hukum lah yang utama selain Undang-Undang Dasar. Jadi diambil di 3 payung hukum ini saja sudah cukup sebenarnya kita menguasai kemanapun rel-rel pertarungan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama tentu Undang-Undang tentang HAM itu sendiri, Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Yang kemudian nanti kita bicara soal pengadilan HAM-nya, yaitu Undang-Undang 26 tahun 2000. Yang tidak bisa kita lupakan, ternyata pengadilan HAM ini juga tidak bisa lepas dengan hukum acara pidana. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap penguasaan terhadap hukum acara pidana itu juga memberikan implikasi bagus ketika kita melakukan pembelaan untuk ketika kita menangani kasus HAM, hak asasi manusia. Macam-macam HAM, hak asasi manusia ya, itu tadi mungkin ada kalau saya identifikasi ada 6 sebenarnya macam HAM yang bisa menimbulkan pelanggaran yang berimplikasi juga ke pidana. Personal rights, legal equality rights, property rights, procedural rights, political rights, social culture rights. Nanti saya akan detailkan lebih di bawah. Jadi ada hak asasi manusia sifatnya personal, ada hak asasi tentang bagaimana posisi keseimbangan dalam hukum, tentang hak untuk bagaimana kita lebih sejahtera, mengejar kesejahteraan. Itu semua kita dilindungi sebenarnya. Kalau hak-hak itu dilanggar, itu yang melanggar bisa dipidana. Termasuk juga political rights, bagaimana kita punya hak untuk bersama-sama masuk di dalam pemerintahan. Itu juga kita punya hak. Nah, mekanisme itu diatur. Social culture rights ini yang juga sekarang sedang muncul, di mana banyak sekali hak-hak budaya sebuah entitas, sebuah tempat, sebuah suku itu dihilangkan. Ini juga bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Lalu apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja atau kelalaian. Jadi mau dia dolus maupun culpa, dia tetap kena. Ya, itu bedanya di HAM, dua-duanya kena. Mau dia sengaja, mau dia lalai, tetap kena. Yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Maksud Undang-Undang nomor 26 tentang pengadilan HAM ya. Dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, ini dah kenapa itu menjadi tekanan. Dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Karena seringkali yang melakukan pelanggaran HAM seringkali adalah orang-orang yang punya akses kekuasaan. Nah, mereka hanya akan terlindungi oleh siapa? Oleh advokat. Karena advokat itu adalah pihak luar yang akan menolong mereka yang korban HAM ini. Pelakunya sebagian besar, mayoritas kelompok yang besar, kelompok penguasa, kelompok mayoritas dan sebagainya. Disitulah dia kehadiran seorang advokat menjadi sangat penting untuk melawan arus besar biasanya. Yang seringkali membuat kekuasaan merasa terganggu dan sebagainya. Hanya saja untuk pengadilan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu mengkhususkan kepada dua hal yang besar, yaitu kejahatan genosida yang disebut pelanggaran HAM berat ya. Ada dua, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kalau kejahatan genosida, pembantian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa, ada sekelompok orang dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga bangsa itu punah. Itu kalau di dunia pernah terjadi pembantaian suku Tutsi di Rwanda, suku Hutu yang dilakukan oleh suku Hutu. Kemudian pembantaian di Bosnia Kroasia yang membuat Yugoslavia pecah. Kalau zaman dulu itu Indonesia dengan Yugoslavia itu dua negara yang luar biasa diakui dunia, mempengaruhi kebijakan non-blok dan sebagainya. Makanya ada sebuah cerita Tito dengan Soekarno berdiskusi ketika bicara bagaimana Anda menjaga Yugoslavia itu menjadi tetap kuat. Saya punya persenjataan yang kuat, pasukan yang hebat untuk menjaga Yugoslavia tetap menjadi satu. Lalu Soekarno ditanya, lalu bagaimana kalau Anda untuk menjaga Indonesia? Ini saya sama tokoh-tokoh negara non-blok. Soekarno menjawabnya, kami punya Pancasila yang akan menjaga Indonesia ini tetap bersatu. Nah, itulah perbedaan cara pandang. Dan akhirnya yang benar adalah Soekarno. Dengan punya Pancasila, Indonesia sampai saat ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap utuh. Yugoslavia karena selalu bermain senjata dan kekuasaan yang kuat, justru menjadi perang di sana. Muncullah kemudian hari ini menjadi beberapa negara, termasuk Bosnia, Kroasia, Serbia, itu adalah pecah-pecahan daripada negara Yugoslavia. Nah, ini perbedaannya. Ini terjadi juga pada zaman itu, kemudian negaranya bubar, akhirnya mereka hari ini kita sudah melihat mereka terpisah. Dulunya menjadi sebuah bangsa, mereka terpisah karena suku yang berbeda, akhirnya mereka menjadi negara masing-masing. Hari ini kita kalau berkunjung ke Serbia, ke Bosnia, ke Kroasia, maka itu sudah berbeda. Paspornya beda, duta besar kita juga udah berbeda yang ada di sana. Itu menandakan bahwa etnis itu pernah dibantai, khususnya dibantai adalah Bosnia dan Kroasia. Indonesia juga punya peran besar di sana untuk mencoba menengahi itu. Sampai kemudian di Bosnia, kalau kita lihat, orang Indonesia pasti cukup dihormati di Bosnia. Karena Indonesia melakukan diplomasi yang cukup bagus waktu itu. Kemudian pembantaian etnis kulit hitam di Darfur, ini juga nggak begitu jauh-jauh amat, tahun 2004 oleh milisi Janjaweed, gitu ya. Ini kejahatan genosida. Lalu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi. Jadi ada cara sebuah komunitas biar tidak bisa berkembang, maka perempuannya itu dan laki-lakinya disteril sehingga dia tidak bisa lagi punya keturunan. Etnis itu bisa hilang, kira-kira begitu. Itu termasuk pelanggaran HAM. Penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat mental dan fisik, termasuk kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid ini pernah terjadi di Afrika Selatan.
Nah, kalau pelanggaran HAM ringan, ini yang sering kita ada di KUHP. Ya, pelanggaran ringan ini ada di KUHP dan itu pelaksanaan juga penegakan hukumnya ada di mekanisme KUHAP. Bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa, namun harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Nah, itu beda. Kalau yang di atas itu jelas pembunuhan massal, satu suku, satu bangsa, satu rumpun dan sebagainya itu yang dihabisi gitu. Tetapi kalau HAM ringan itu lebih pada aspek ke individu. Termasuk juga yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dan pemukulan. Dan itu sudah ada di KUH pidana lah diatur. Itu termasuk ringan ya. Tapi artinya tidak seperti dua poin utama di dalam pengadilan HAM, yaitu kejahatan genosida maupun kejahatan kemanusiaan. Bagaimana penyelesaian kasus HAM berat? Nah, dalam praktiknya kalau saya lihat, itu sebenarnya ada 3 mekanisme yang diselesaikan. Melalui jalur peradilan yang diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Melalui jalur di luar peradilan, ini diatur dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, undang-undang ini dibuat setelah Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini sebenarnya bagian daripada jalan tengah penyelesaian masalah ketika ada HAM-HAM masa lalu yang kemudian ingin dibawa ke pengadilan HAM, tetapi juga ada yang berupaya ingin pemulihan biar tidak berlanjut konfliknya. Sehingga dilakukanlah kemudian cara mencari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, lebih pada aspek bagaimana rekonsiliasi itu terjadi. Khusus kasus HAM masa lalu. Jadi untuk undang-undang ini memang diperlakukan kayak kasus tim-tim, berapa kasus misalnya Talang Sari di Lampung, ya dia sudah lewat. Tapi itu bisa dikejar, diselesaikan lewat mekanisme ini. Tentu yang lain adalah melalui jalur peradilan internasional. Di beberapa kasus internasional, peradilan internasional lah yang melakukan pengadilan. Karena di negara itu tidak mampu dilakukan, maka dilakukan di jalur internasional. Ada 3 ini jalurnya ya. Bisa lewat pengadilan, lewat mekanisme rekonsiliasi, atau kemudian lewat peradilan internasional. Termasuk juga di Indonesia seandainya ada nanti. Ada berapa jenis HAM secara konsep, itu bisa dilihat ya. Disinilah posisinya. Seringkali kenapa kemudian wanita ada aturan khusus tentang perlindungan tentang perempuan, perlindungan tentang anak. Karena ini menyangkut HAM yang bersangkutannya harus dilindungi. Bahkan hak atas kebebasan pribadi pun juga banyak aturan sekarang. Jadi ini jenis HAM yang tidak dalam konteks yang disebutkan dalam pengadilan yang berat ya. Jadi yang pengadilan berat itu hanya 2, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi ketika bicara HAM secara keseluruhan, maka ada 10 yang saya identifikasi hak-hak yang bisa kita masukkan di dalam rumpun. Oh, ini masuk hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ini juga hak yang kalau orang melanggar itu ada sanksi pidananya. Hak untuk mengembangkan diri, hak terkait dengan wanita, hak tentang anak, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. Tadi mungkin sudah saya contohkan, hak keamanan, perlindungan terhadap rasa aman, hak kebebasan informasi, dan hak atas kebebasan pribadi. Bagaimana proses hukumnya dalam hukum acara untuk hak asasi manusia? Kita mungkin pernah mendengar beberapa waktu yang lalu ada orang dilaporkan, termasuk di Bali lah ya, dilaporkan ke Komnas HAM. Nah, itu Komnas HAM maka menerima berita acara penerimaan laporan. Nah, itu mekanismenya begitu dulu. Jadi bisa pengaduan, bisa laporan ke Komnas HAM. Itu dimasukkan di Komnas HAM, nanti Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan. Nah, ini perbedaannya. Jadi hak untuk melakukan penyelidikan itu hanya melekat di Komnas HAM, bukan di kepolisian. Kepolisian tidak punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Kejaksaan juga tidak punya kewenangan melakukan penyelidikan. Penyelidikan hanya melekat pada Komnas HAM.
Komisi Nasional tentang Hak Asasi Manusia. Nah, ketika melakukan penyelidikan di Komnas HAM, lalu prosesnya berjalan dan dianggap memenuhi unsur sesuai dengan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka statusnya laporan itu kemudian dibuat, baru ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan. Nah, siapa yang melakukan penyidikan? Tidak polisi, tetapi yang melakukan penyidikan adalah Jaksa Agung. Jadi langsung otoritasnya ditangani oleh Jaksa Agung. Nah, ini makanya belum pernah terjadi di Indonesia, karena kebanyakan ketika rame soal tim-tim dan sebagainya itu diarahkan ke rekonsiliasi, tidak ke Pengadilan HAM. Sehingga undang-undang ini ada tapi belum pernah diterapkan. Karena nanti penyidiknya adalah Jaksa Agung. Begitu juga penuntut umumnya. Apabila itu sudah selesai, barulah kemudian dibawa ke badan peradilan yang disebut dengan Pengadilan HAM. Di manakah Pengadilan HAM itu? Pengadilan HAM itu melekat di pengadilan negeri. Jadi Pengadilan HAM itu ada di pengadilan negeri, tinggal majelis hakimnya yang berbeda. Nanti saya jelaskan ya. Nah, untuk memudahkan tahapannya itu ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penangkapan, ada penahanan, masuk pengadilan, putusan. Sama dengan mekanisme hukum acara pidana, ya, sama. Jadi kalau penyelidikan sama, tetapi yang melakukan itu adalah Komnas HAM. Itu aja bedanya. Fokus kepada ada tidak pelanggaran HAM yang berat. Apabila memenuhi unsur, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, kapan penangkapan bisa dilakukan? Penangkapan baru bisa dilakukan apabila di tahap penyidikan. Di tahap penyidikan baru bisa dilakukan penangkapan dan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jadi kewenangannya ada di sana. Penangkapan hanya berlaku sama seperti sebelumnya 1 kali 24 jam. Setelah itu tidak memenuhi unsur harus dibebaskan. Tetapi kalau memenuhi unsur maka bisa dilanjutkan dengan penahanan. Penahanan baru kemudian dibawa ke pengadilan. Baru di sana putusan. Putusan yang dikenal di dalam Pengadilan HAM itu putusannya adalah sampai kasasi. Tidak diatur, sampai sekarang saya belum tahu, belum menemukan kalau pengaturan itu sampai di level peninjauan kembali. Belum ada. Kasusnya yang pertama banding dan kasasi aja belum ada di Indonesia nih. Nggak tahu siapa yang pertama nanti menikmati ini. Tapi yang pasti undang-undangnya ada, dan ini secara pengetahuan tetap perlu kita tahu untuk membedakan sistem hukum acara peradilan HAM dengan sistem hukum acara yang lainnya. Nah, ini fasenya ya. Mungkin agak berdiri biar tadi disuruh katanya boleh berdiri jangan lewat garis. Ini garisnya nih ibarat Dewi Sita disuruh sama Laksamana itu ya. Kalau lewat nanti dilari sama Rahwana. Makanya saya nggak berani lewat sini. Nah, kalau penyidikan itu waktunya adalah 90 tambah 60. Ini saya udah coba ringkas ya. 90 tambah 60 itu kalau di fase penyidikan. Kalau penyelidikan kan bebas ya, belum ada terbukti atau tidak, itu masih dia. Penyelidikan itu bisa dua, terbuka dan tertutup. Itu hebatnya Komnas HAM. Dia bisa melakukan penyelidikan secara terbuka, bisa melakukan penyelidikan secara tertutup. Itu perbedaannya. Nah, kalau kemudian masuk dalam fase penyidikan, maka dia sudah berjalan secara rigid. 90 hari, enggak selesai, bisa ditambah 60 hari. Nah, kalau tidak bisa lanjut, maka mau tidak mau keluarkan SP3. Begitu terpenuhi, dia mau menangkap, boleh. 1 kali 24 jam, langsung tangkap orangnya, pelakunya. Penahanan cukup panjang. Itu saya sudah rumuskan. Kalau penahanan di tingkat penyidikan, itu 90 plus 90 plus 60. Nah itu, hitung aja tuh. Lumayan lama lah kalau ditahan ya, kalau melanggar HAM. HAM berat ini. Kemudian di tingkat penuntutan umum, 30 plus 20 plus 20. Agak beda dengan di KUHP ya. Kalau kita baca di KUHP beda. Jadi ini bukan nomor togel, tapi ini adalah hitungan berapa lama orang bisa ditahan ya. Jadi perbedaan dengan KUHP bisa dilihat.
Nah, kalau sudah masuk persidangan, ada hitungannya lagi. 90 plus 30 itu untuk di pengadilan tingkat pertama, 60 plus 30 untuk dibanding, 60 plus 30 untuk di kasasi. Maka setiap tingkatan itu, khususnya dibanding dan kasasi, 90 hari harus putus. Harus selesai dia. 90 hari harus segera ada putusan. Naik lagi kasasi, 90 hari harus selesai. Gak bisa ditawar kalau ditahan. Tetapi timetable persidangannya berbeda, ya. Waktu masa persidangan itu dihitung 180 hari, ya. 180 hari. Jadi terhitung sejak kapan kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Begitu kasus itu dilimpahkan ke pengadilan, maka dari situ hitungannya dimulai 180 hari. Harus sudah putus. Mau tidak mau itu harus dikejar. Kalau banding 90 hari, kasasi juga 90 hari. Lalu bagaimana majelis hakimnya? Tadi yang saya sampaikan, pengadilannya dia mengikuti pengadilan negeri, tetapi hakimnya itu 2 hakim karir, 3 hakim ad hoc. Hakim yang diambil dari proses seleksi secara ad hoc dengan masa jabatan 5 tahun. Dan bisa dipilih lagi 5 tahun. Sama dengan mirip dengan hakim tipikor. Dia ada hakim ad hoc. Maka HAM ini pun juga ada hakim ad hoc-nya. Peristiwa persidangan HAM itu, ini yang menarik adalah putusannya itu kadang-kadang diatur itu bisa mendapatkan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi. Nah, sistem pemidanaannya itu berbeda dengan yang lain. Pemidanaan dalam HAM itu diatur minimal maksimal. Jadi kalau minimal 10, maksimal 25 tahun sampai hukuman mati. Kalau 5 tahun sampai 20 tahun. Jadi ada hitungan minimal maksimal. Itu diatur di pasal 36 sampai 42. Yang agak berbeda adalah tidak berlaku aturan kadaluarsa. Kalau di dalam pemidanaan pidana yang lain, itu ada yang diatur kadaluarsa. Tinggal rumusnya di KUH pidana sudah ada. Kalau ancaman 3 tahun dikali berapa, ancaman 1 tahun dikali berapa, kalau misalnya lebih 5 tahun dikali berapa, itu sudah ada rumus tentang masa kadaluarsanya. Tetapi di dalam pidana HAM itu tidak dikenal kadaluarsa. Kenapa tidak dikenal kadaluarsa? Karena pelakunya seringkali adalah orang yang berkuasa. Jadi kadang-kadang baru setelah dia tidak berkuasa lah dikejar kejahatannya itu untuk dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Sehingga tidak mengenal kadaluarsa. Anggap saja kalau misalnya orang itu berkuasa 20 tahun, dia melakukan ketika awal-awal berkuasa, maka ditunggu sampai dia selesai misalnya. Karena kekuatan pengadilannya kalah, maka ditunggu ketika dia selesai, baru dah diproses orangnya. Kira-kira gitu. Sehingga tidak berlaku aturan kadaluarsa. Korban dan saksi mendapatkan perlindungan. Ini selain ada undang-undang tentang saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban, ada ciri khas di dalam persidangan HAM, itu pada posisi tertentu korban dan saksi bisa memberikan kesaksian di persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Ya. Ini agak beda dia. Jadi si saksi maupun korban dia bisa bersaksi di depan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Apabila dirasa kehadiran terdakwa bisa mengurangi mengurangi cara mereka bersaksi secara bebas dan merdeka. Sehingga terdakwanya tidak ditampilkan di ruang pengadilan, tetapi ditempatkan di tempat yang berbeda, gitu ya. Tidak ketemu antara korban dan saksi, sehingga dia bisa bebas menyampaikan di depan pengadilan. Ini perbedaan yang agak fundamental. Pertama soal kadaluarsanya, yang kedua soal posisi korban dan saksi di dalam persidangan, yang menarik untuk diinikan. Sisanya, thank you. Matur suksema. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Pak Gede. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gede Pasar. Jadi kita akan masuk ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab.
Mungkin rekan-rekan yang di rumah mungkin ada yang bertanya? Tidak ada ya? Rekan-rekan yang di studio? Ya, silakan. Perkenalkan dulu ya, nama, baru pertanyaan. Selamat malam Pak narasumber. Hari ini saya berterima kasih sekali karena hari ini saya bisa ketemu langsung dengan Bapak narasumber nih. Karena selama ini saya hanya lihat di televisi saja. Nama saya Agra, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Jadi tadi saya tertarik dengan apa yang Pak narasumber katakan bahwa ada pelanggaran HAM berat yaitu tentang kemanusiaan. Di sini saya mau kaitkan dengan kasus tim-tim. Nah, pada saat itu usia saya masih kecil, tahun 98. Jadi saya merasakan langsung tuh. Daerah saya berbatasan dengan Timur. Pertanyaan saya simpel saja Pak narasumber. Apa yang menyebabkan sehingga kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas? Tadi sudah Bapak singgung mengenai kasus mengenai HAM itu tidak ada kadaluarsanya. Terima kasih. Ya, itu saja ya. Langsung aja ya, langsung Pak Gede, langsung dijawab saja. Langsung. Baik. Nah itu yang tadi saya sebenarnya secara tersirat sampaikan bahwa aturannya sudah ada, tetapi kemudian belum bisa terlaksana dengan baik karena dia sudah dibuatkan aturan baru lagi tentang rekonsiliasi itu. Nah, jadi diharapkan penyelesaiannya kasus tim-tim itu adalah ke arah rekonsiliasi. Nah, inilah ketika dimensi HAM ini kan sangat identik dengan posisi posisi politik. Penyelesaian HAM ini sangat identik dengan pendekatan politik. Nah, karena identik dengan pendekatan politik, maka akhirnya kasus tim-tim sebenarnya kalau kita mau jujur itu harusnya memang dibawa ke pengadilan HAM untuk pembuktian ininya. Karena memang ada semacam tindakan yang memenuhi unsur untuk diuji ke pengadilan HAM. Namun penyelesaian yang lebih ke arah rekonsiliatif yang dilakukan, termasuk juga oleh yang hari ini berkuasa di tim-tim yang menjadi Timur Leste. Terbukti Sanana Gusmao pun melakukan pendekatannya lebih ke pendekatan hubungan yang lebih produktif dibandingkan ingin mempertanggungjawabkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi pihak korban anggaplah begitu, yang ada di tim-tim yang hari ini menjadi Timur Leste, kemudian pihak yang dituduhkan itu justru kemudian menjadi sebuah sisi titik temu di mana kemudian demi menjaga hubungan dengan Indonesia, maka kemudian Timur Leste tidak getol lagi mempertanyakan soal itu, tidak mengejar soal itu, sehingga tidaklah menjadi isu internasional pun akhirnya kemudian turun juga. Itu saya kira penyelesaian diplomatik yang akhirnya menyelesaikan kasus HAM. Itu posisi yang terjadi sehingga agak berbeda dengan penyelesaian yang kayak di Rwanda dan sebagainya itu berbeda memang. Nah saya kira itu mungkin bedanya kalau untuk kasus tim-tim. Memang kasus ini kan istilahnya gini ya, kalau pengadilan HAM ini untuk advokat ini nyawanya itu harus 3 atau 4. Kalau nggak siap punya nyali 3 atau 4, jangan sudah jadi advokat untuk membela kasus HAM. Karena yang Anda lawan itu adalah orang yang sangat berkuasa, punya jaringan, dan bisa kadang-kala juga menghilangkan nyawa kita juga di setiap tahapan itu. Kenapa? Karena mereka melakukan genosida aja berani kok. Menghapuskan sekian orang, kejahatan kemanusiaan aja dia berani, apalagi hanya menghilangkan, kayak kira gitu. Tetapi kita sebagai advokat harus tetap menguasai aspek ini. Karena di zaman reformasi sekarang saya yakin undang-undang ini sebenarnya undang-undang untuk merespon Undang-Undang 26 tahun 2000 ini sebenarnya merespon kasus tim-tim. Karena sebenarnya sudah pernah ada Perpu dikeluarkan oleh Presiden saat itu untuk membentuk pengadilan HAM atas tekanan internasional. Gitu ya. Karena tekanan internasional sangat besar, kemudian ada Perpu dikeluarkan, tapi Perpu ini kemudian ditolak oleh DPR. Lalu diusulkanlah pengadilan HAM. Tetapi juga tidak berjalan, kenapa? Karena kemudian sudah muncul
aturan tentang KKR itu, bagaimana melakukan rekonsiliasi. Nah, itu kira-kira yang bisa dilakukan untuk materi ini ya. Sudah cukup Pak Gede? Tapi sebelumnya gini, ada ilustrasi sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Gede. Itu adalah setiap kejadian pelanggaran HAM itu selalu memunculkan produk apakah itu peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dan juga disinggung tadi, misalnya hak-hak perempuan akhirnya masuk ke undang-undang KDRT, hak anak masuk ke undang-undang perlindungan anak, termasuk ini juga yang seperti tadi diceritakan. Mungkin ada lagi? Silakan Pak. Izin narasumber, saya ikut Jina. Jadi ingin bertanya seperti apa yang telah sampaikan tadi rekan kami Pak Arge. Jadi kami namakan tadi beliau menyinggung masalah tim-tim. Jadi kami bertanya, terjadi tragedi di Semanggi, kemudian di Trisakti. Jadi sudah ada saksi, bukti dan sebagainya. Kenapa di Indonesia belum pernah disidangkan kasus demikian? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Gede. Ya, tim istilahnya pencari fakta sudah dibentuk, sudah dikonstruksikan. Tidak hanya itu Pak, kuda tuli pun juga tidak sampai menyentuh. Kalau kasus Trisakti ini kan lebih awalnya kan kuda tuli. Itu juga kan banyak HAM juga, pelanggaran HAM juga. Itu juga tidak selesai. Bahkan kemudian kalau kita buka secara vulgar, mereka-mereka yang disebut terkait dalam kasus itu malah kemudian berkompromi dengan pihak yang korban secara politik. Ya, kalau kita mau jujur, saat itu kan kubu Megawati menjadi korban secara politik. Kasus kuda tuli contohnya. Di mana di sana disebutkan ada Sutioso, ada SBY, ada apa ketika menjadi Kasdam Jaya, ada Pangdam Jaya, kemudian menyerbu ke Diponegoro dan sebagainya. Tapi kan pada titik temu kemudian kita melihat justru mereka-mereka ini kan menjadi satu kesatuan dalam sistem pemerintahan. Inilah yang seringkali penegakan hukum di HAM ini susah dilihat hitam putih karena nuansa kekuasaan itu selalu menjadi daya tarik di antara kepentingan itu. Sama dengan kasus Trisakti, Semanggi dan sebagainya. Itu sudah disebutkan juga bahwa ada orang tak dikenal menembak, dikonstruksikan. Tapi tetap tidak ketemu pelaku intinya siapa. Hanya dikonstruksikan saja begitu. Dan kemudian laporan itu diselesaikan secara politik aja, tidak secara pengadilan HAM. Nah, kalau kenapa? Itu penguasa yang punya tanggung jawab untuk mendorong itu dan wakil rakyat. Karena kasus ini tidak berjalan. Karena DPR tuh punya kewenangan juga untuk mendorong kasus itu. Nyatanya kan tidak. Kenapa? Karena dimensi semua dari kasus itu kan dimensi rebutan kekuasaan sebenarnya. Kekuasaan lama yang ingin dirobohkan lewat aksi reformasi. Setelah dia roboh, berhasil diambil, maka dianggap proses yang tadi yang Bapak sebutkan itu adalah martir saja, martir politik. Sehingga tidak diselesaikan secara hukum. Inilah kelemahan pengadilan HAM yang diatur dalam undang-undang kita karena tidak dijalankan secara maksimal sebagai sebuah proses penegakan hukum, sebagai penegakan hukum murni. Karena dimensi politiknya itu lebih besar, dimensi kekuasaannya lebih besar, dan dimensi bergening kekuasaannya juga menjadi lebih besar. Ini yang menyebabkan sampai saat ini boleh dikatakan undang-undang ini tidak bisa dijalankan. Kalau menurut saya sih, kalau mau undang-undang ini lebih efektif, Undang-Undang 26 tahun 2000 ini dikembangkan, jangan hanya memasuki HAM berat saja, tapi juga HAM yang sifatnya lebih di bawah itu, biar bisa dijangkau. Misalnya tentang hak kebebasan beragama gitu misalnya. Itu masukkan di dalam pengadilan HAM ini, karena jelas, karena hak untuk beragama itu udah dilindungi hak yang hakiki. Tapi kan tidak masuk di sini dia. Di sini hanya dimasukkan dua saja, genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang lain tidak masuk. Yang tadi saya bikinkan siklus ada 10 itu semua terpisah di undang-undang pisah-pisah masing-masing. Padahal kalau dia dimasukkan dalam satu lingkup ini, maka pengadilan HAM yang memeriksa. Baru sebuah kekuasaan di dunia ini, kekuasaan politik, apabila sudah dicap pemimpin itu melanggar HAM, itu adalah pemimpin yang kadar kepemimpinan paling rendah.
Kira-kira gitu pandangannya. Sehingga jauh punya efek jera dibandingkan dibawa ke pengadilan umum kalau menurut saya. Tetapi undang-undangnya tidak. Makanya undang-undang ini lebih pada merespon tekanan internasional karena kasus HAM di tim-tim undang-undang ini. Karena perpunya kan ditolak, lalu muncul ini. Kira-kira gitu sejarahnya. Masihlah dalam tahap kompromi dan rekonsiliasi. Ya, lebih pada aspek-aspek undang-undang ini dibuat ya biar dunia internasional tidak neken Indonesia, kira-kira begitulah. Kalau saya mau jujur melihatnya. Sehingga ketika mau dilaksanakan ya susah juga, orang penguasanya juga nggak dorong. Kan begitu. Komnas HAM-nya juga tidak bawa. Mestinya kok Komnas HAM mengatakan bahwa kasus ini selesai, kasus Talang Sari lah, kasus Semanggi lah, kasus Kuda Tuli selesai, kemudian dorong bahwa ini memenuhi unsur, ditingkatkan untuk menjadi penyidikan. Nah, baru diambil oleh Jaksa Agung, kan begitu. Tapi kan di Komnas HAM-nya sendiri juga hanya sebagai laporan saja, tidak disimpulkan menjadi sebuah keputusan dari proses penyelidikan bahwa ini memenuhi unsur untuk dinaikkan ke penyidikan. Kira-kira di sana. Karena fasenya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan ini sudah diatur, di sininya Komnas HAM. Ketika Komnas HAM tidak melanjutkan maka selesai gitu. Bahkan kadang-kadang Komnas HAM ingin menyelesaikan dalam bentuk penyelesaian dia langsung untuk diatur gitu, sehingga tidak sampai ke pengadilan. Akibatnya undang-undang pengadilan HAM ini belum pernah teruji dalam praktik secara maksimal. Itu. Ya, mungkin kita sapa dulu Pak Gede, peserta dari rumah, dari Pak Putu Yoka Sunarmayasa. Selamat malam Pak, apakah rekonsiliasi adalah salah satu cara untuk menutupi kejahatan HAM di masa lalu seperti kasus 65 yang rekonsiliasinya jalan di tempat? Nah, ini kembali lagi Pak Gede. Silakan Pak Gede. Ya, kalau mau jujur bahwa kalau dianggap menutupi bisa jadi, tetapi ada di beberapa negara memang dia menggunakan mekanisme rekonsiliasi untuk menatap masa depan, gitu ya. Jadi ada kejahatan kemanusiaan yang berat, tetapi oleh negara bersangkutan dia tidak lanjutkan, dia tidak proses lebih jauh, tapi dia memilih rekonsiliasi. Kenapa? Karena kalau toh dilanjutkan itu hanya semakin membuka luka, kemudian perang itu tidak akan berakhir lagi, terus akan berlanjut sehingga negara itu tidak akan maju lagi. Termasuk kasus 1965 yang kita sebut dengan G30S PKI, di mana memang harus diakui jutaan orang meninggal tanpa proses hukum di sana. Tapi kalau itu diangkat lagi maka akan muncul pertarungan keras lagi soal ideologi antara pendukung PKI dengan yang memberantas PKI. Akhirnya apa? Indonesia ini tidak akan pulih-pulih lagi untuk menatap masa depan. Kita akan kembali dibawa ke masa lalu. Nah, Undang-Undang 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mencoba menutupi ruang itu biar jangan langsung selalu dibawa ke sisi penegakan hukum yang justru efek negatifnya adalah bisa membuat luka kembali di masyarakat dan konflik sosial kembali muncul sehingga instabilitas negara menjadi terganggu. Nah, itu kira-kira sehingga Undang-Undang 27 tahun 2004 itu diarahkan ke proses rekonsiliasi, walaupun ada istilahnya untuk komisi kebenaran. Jadi dicari dulu benarnya bagaimana, baru kemudian dicarikan rekonsiliasinya. Gitu kira-kira. Iya. Yang di rumah ada lagi pertanyaan kira-kira? Kalau tidak yang di studio masih ada pertanyaan? Mungkin gini, mungkin sebelum kita tunggu pertanyaan dari para peserta semua. Ini kan kadang-kadang kan tadi kan ada pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM biasa gitu, satu ringan yang diselesaikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu KUHP dan lain sebagainya. Tapi ada HAM yang sangat ringan sekali mungkin Pak Gede. Mungkin kalau kita melarang, kalau di Bali dulu kan anak perempuan tidak boleh tidak usah sekolah gitu misalnya, pelarangan itu dimasuk pelanggaran HAM nggak kira-kira Pak Gede gitu? kan dulu di Bali gitu kan, anak perempuan nggak usah sekolah, toh juga nanti akan masuk dapur, nah, seperti itu di sana. Itu masuk pelanggaran HAM nggak Pak Gede? Ini dia. Kan saya bertanya dulu ya. Bisa muncul itunya ya, apa namanya, PowerPoint-nya, slide-nya ya, diambil yang nomor 10. Ya. Oh ya lagi. Ah ini ya. Ini kan jenis HAM-nya kan ini.
kalau kita cari detailnya ada 10 ini. Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak kembangkan diri, hak wanita, hak anak, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak keamanan atau rasa aman, hak kebebasan informasi, hak atas kebebasan pribadi. Ini sebenarnya dia masuk di situ. Nah, itu kan masuk dalam nomor 4 itu, hak wanita itu. Wanita itu punya hak. Kenapa dia ditulis secara khusus? Karena di dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa, seringkali wanita ini menjadi korban pelanggaran HAM. Sehingga khusus, tidak ada tuh hak laki-laki. Karena pelaku pelanggaran HAM memang paling banyak laki-laki. Walaupun perempuan juga suka laki-laki gitu loh. Tapi ya tetap aja pelanggar HAM tuh. Sehingga yang muncul dalam konsep jenis-jenis HAM itu hak tentang wanita, perlindungan terhadap hak-hak wanita. Termasuk tadi hak terhadap akses pendidikan, hak terhadap ingin dia seandainya untuk menikah, atau dia ingin berpendidikan, atau dia ingin sebagai identitas manusia makhluk Tuhan yang harus disamakan dengan laki-laki, itu dilindungi dia. Karena itulah kemudian, karena dia tidak termasuk HAM berat, maka dia diatur di dalam undang-undang KDRT misalnya, itu melindungi perempuan. Kemudian perlindungan ibu dan anak, apa nanti macam-macam lagi. Termasuk juga di bidang pendidikan. Ada beberapa kewenangan hak yang dilingkup di situ. Politik, hak turut serta dalam pemerintahan. Perempuan seringkali kalah, lalu dibuatkan aturan 30% perempuan wajib diisi di dalam pencalegan. Itu kan bagian daripada perlindungan hak perempuan sebenarnya. Ini kalau kita ngomong HAM secara umum ya, tidak hanya ngomong pengadilan HAM. Kalau kita ngomong HAM secara umum, maka dia bisa luas sekali. Termasuk juga hak atas kebebasan pribadi. Nah, hak atas kebebasan pribadi ini juga dia hanya boleh dibatasi oleh undang-undang yang mengatur. Selama undang-undangnya tidak mengatur, maka kebebasan pribadi itu harus dijaga, dibolehkan dan dilindungi. Itu. Termasuk juga hubungan dengan Tuhan. Itu hak yang paling pribadi. Ya, ada lagi rekan-rekan yang di studio? Ya mungkin Bapaknya dulu ya, diperkenalkan dulu Pak. Selamat malam, mungkin perkenalkan nama saya Agung Ngurah. Mungkin Ki bertanya masalah jenis HAM kebebasan pribadi, di mana sekarang banyak sekali dari perbekal gubernur kan harus vaksinasi, harus itu. Sedangkan kalau nggak mau vaksinasi, sanksi administrasi mau pengurusan administrasi mau ditunda. Bahkan sekarang beredar harus punya kartu vaksin buat bisa terbang. Nah, gimana nih Pak? Sedangkan kayak saya masih belum vaksin nih Pak. Kan karena saya baca dulu masih sakit paru, saya masih punya sakit paru nih Ki. Didorong terus untuk vaksin saya. Bukannya saya belum percaya, tapi kan melihat situasi dulu. Nah, gimana? Apakah masih melanggar HAM apa gimana nih Ki Pak? Bahkan surat-suratnya kan udah beredar nih sama video-videonya nih. Terima kasih Pak. Iya, di sini ada persinggungan 2 HAM ini Pak Gede. Pertama HAM selaku warga negara untuk memperoleh administrasi, yang kedua adalah HAM selaku warga negara juga untuk divaksin gitu. Apakah boleh? Gimana nih Pak Gede? Silakan Pak Gede. Baik, kasih, ini Pak. memang makanya kita kalau ingin diskusinya lebih hidup, pengadilan HAM-nya kan udah ada cukup tadi. Mekanisme khusus seperti, dan itu kasusnya pasti jarang lah. Anda jadi advokat akan jarang. Tetapi kalau isu-isu HAM kita angkat, itu akan banyak sekali. Termasuk isu yang paling menarik yang sekarang. Nah, kalau kita lihat, apakah boleh urusan vaksin lalu dipaksakan warga negara tidak dilayani secara hak-hak kependudukannya? Kan begitu problemnya. Nah, kita harus larinya ke ini. Ada tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ya, di sini saya akan carikan pasalnya. Jadi wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut dengan wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi ada undang-undang tentang wabah penyakit menular. Undang-undang ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Jadi sudah cukup lama undang-undang ini. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan
ketika mengatasinya itu memang ada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab melaksanakan untuk bagaimana menangani wabah penyakit menular. Pertanyaannya adalah, apakah COVID-19 ini termasuk penyakit menular atau tidak? Kan begitu. Nah, kalau dalam konteks itu, maka memang pemerintah punya kemampuan, punya tanggung jawab untuk melakukan hak paksa demi penyakit itu tidak berkembang, kalau mengacu kepada Undang-Undang 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Tetapi problemnya adalah undang-undang ini juga bertabrakan dengan undang-undang yang lain. Nah, misalnya nih, apakah undang-undang tentang wabah penyakit menular ini ada pidananya? Ada. Saya bacakan. Pasal 14. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Jadi apakah kita tidak ikut vaksin bagian menghalang-halangi penanggulangan? Kan ini pertanyaannya, memenuhi unsur nggak? Loh, saya kan tidak menghalangi. Bagaimana saya harus dipaksa? Kan begitu. Kita larikan ke Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Bagaimana posisi pemerintah di dalam proses administrasi kependudukan? Pemerintah itu bukan posisi hak, dia kewajiban. Tapi hak itu ada di rakyat. Nah, kalau hak ada di rakyat, maka pemerintah wajib melayani kebutuhan administrasi kependudukan rakyatnya. Tidak boleh kewajibannya dia dipakai sebagai bahan sanksi. Orang dia melaksanakan kewajiban kok. Nah, ini kira-kira kalau kita mau diskusi ya. Jadi kalau kita ngomong undang-undang wabah tentang penyakit menular, Undang-Undang 4 tahun 1984, maka pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan wabah itu tidak berkembang. COVID-19 memenuhi syarat. Tetapi apakah vaksin itu menjadi bagian dikaitkan dengan administrasi kependudukan? Ini ada undang-undang Adminduk, ada undang-undang juga, ini undang-undang juga. Kalau kita ambil asasnya, maka undang-undang yang di belakang, yang lebih belakangan bisa mengenyampingkan undang-undang sebelumnya. Maka undang-undang Adminduk, undang-undang tahun 2003, jadi lebih awal. Maka yang terjadi adalah pemerintah tidak boleh mengancam rakyatnya tidak melayani administrasi kependudukan. Karena posisi administrasi kependudukan itu adalah ranahnya, kewajiban pemerintah melayani rakyat. Bukan haknya pemerintah, tetapi haknya rakyat dilayani oleh pemerintah. Oh, pada dasarnya Anda bukan jalankan kewajiban kok balik jadi hak. Nah, itu kira-kira posisinya. Sehingga kalau menurut saya pribadi, tidak boleh pelayanan, istilahnya, kalau dia tidak mau vaksin, jangan dilayani bikin KTP. Nggak boleh, melanggar undang-undang Adminduk itu. Pidana bisa, proses, berani nggak? Kan masalahnya itu. Nah, jadi harus jelas. Saya ketika menangani kasus Ngaben Sudaji contohnya saja, itu kan di pasal ini dikenakan, pasal 14 ini dianggap menghalangi proses wabah penyakit menular. Ada syarat di sana bahwa harus ditetapkan dulu daerah tersebut sebagai daerah wabah penyakit menular oleh Menteri Kesehatan. Barulah boleh di pasal ini hidup. Gitu kira-kira gitu. Karena undang-undang ini bukanlah undang-undang yang serta-merta ada, tapi undang-undang ini baru dia berlaku, keberadaannya diakui ketika Menteri Kesehatan menetapkan daerah itu sebagai daerah wabah penyakit menular. Tok, daerah Sudaji atau daerah Buleleng adalah daerah wabah penyakit menular. Keputusan Menteri Kesehatan, plak, maka kewenangan pemerintah boleh melakukan hak paksa di sana. Itu tidak ada. Bahkan sampai selesai Ngaben pun tidak ada yang positif. Lalu apa dasarnya orang jadi tersangka? Oh, itu kita kejar. Akhirnya terakhir keluar SP3. Karena memang dia tidak bisa membuktikan, mendatangkan surat keputusan menteri bahwa Sudaji itu sebagai daerah wabah penyakit menular. Maka pasal itu tidak bisa dipakai. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang kemudian saya juga membaca perkembangan terakhir bahwa gubernur meminta kepada semua jangan dilayani itunya. Salah itu. Karena apa? Kembalikan ke fungsi masing-masing. Gubernur sebagai kepala daerah punya tanggung jawab. Dia kepanjangan tangan pusat sekaligus juga sebagai kepala daerah.
Ya, Undang-Undang Pemerintah Daerah mengatakan posisi gubernur 2. Dia kepanjangan tangan pusat, tapi juga sebagai kepala daerah. Kepanjangan tangan pusat karena gubernur menjalankan fungsi-fungsi administrasi dari pusat juga. Tetapi dia juga kepala daerah karena dipilih langsung oleh rakyat. Lalu di mana kewenangan untuk administrasi kependudukan? Dari kepala desa naik ke camat, naik ke bupati, termasuk dinas-dinasnya sampai gubernur. Selama dia proses administrasi adalah ranahnya kewajiban pemerintah. Yang namanya kewajiban, kalau pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, maka dia maladministrasi pemerintah itu. Posisinya di sana. Nah, sekarang kita balik. Kalau memang kita diwajibkan itu, berani nggak dia menjamin bahwa kalau terjadi sesuatu kepada saya akibat malpraktik proses vaksin sehingga orang meninggal, bahwa dia dihukum karena kelalaiannya mengakibatkan nyawa orang lain meninggal? Kan itu juga kita harus balik. Berani nggak kita? Sama dengan denda masker 100.000. Saya sudah sampaikan, itu melanggar, mekanismenya salah. Dan saya sudah sampaikan, siapa yang mau gugat itu saya akan dampingi. Ya, kita uji. Tapi kan nggak ada yang mau mengambil sikap itu. Karena sangat mendasar sekali kesalahan aturan itu gitu. Pengenaan denda itu sampai kena 100.000 itu dasarnya nggak ada. Karena kewenangan Perda itu nggak sampai 100.000. Itu aja udah salah. Prosesnya juga salah. Pemidanaan itu ada prosesnya. Tidak boleh pemidanaan tidak melibatkan wakil rakyat. Itu aturannya. Kenapa pemidanaan setiap aturan harus melibatkan wakil rakyat? Karena rakyatlah yang akan dipidana nanti menjadi korban. Sehingga setiap keputusan, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apabila ada sanksi pidana, baik dia pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana apapun yang diatur, maka dia harus ada persetujuan wakil rakyat. Karena itu bangun hukumnya adalah undang-undang atau perda. Bukan peraturan gubernur, bukan keputusan gubernur, bukan keputusan menteri, bukan peraturan presiden, tapi harus undang-undang dan perda. Di perda sudah diatur batasan Undang-Undang 12 2011 bahwa yang boleh sanksi di dalam perda itu ini, yaitu kurungan dan maksimal denda 50.000. Lebih pada itu nggak boleh. Ini payung hukumnya bikin perda. Nah, kira-kira gitu. Ini nabrak. Nah, itu. Tapi orang Bali kan baik-baik kan. Nah, begitu kita kritik kan, yang keluar kan basarnya kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi pencerdasan terus kita lakukan. Nah, ini contoh saja. Lalu bagaimana kalau di undang-undang, apa yang di pusat? Tidak boleh kepres, tidak boleh perpres, tidak boleh keputusan menteri memberikan pidana penjara, pidana denda, pidana apapun. Dia harus lewat undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya sudah mengatur secara teknis diatur oleh keputusan di bawahnya boleh. Ini beda ya. Payung hukum yang untuk pemindanaan harus undang-undang dan perda. Kenapa? Karena mempidanakan rakyat harus seizin rakyat itu sendiri melalui wakilnya di parlemen. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kalau kita bicara soal tadi ya, mudah-mudahan ini terkait kebebasan pribadi. Kalau Bapak misal punya sakit, tensi tinggi, kena paru-paru, misalnya apalagi jantung, diabetes, dia punya banyak penyakit bawaan, wajib vaksin. Siapa mau nanggung kalau terjadi komplikasi meninggal? Mau gubernur? Jangan nyuruh-nyuruh orang aja, tertulis dong. Kalau dia paksakan itu, jangan pakai ada sanksi itu, putusannya bisa kita gugat. Karena nggak boleh melakukan itu. Lakukanlah dengan cara penyadaran. Karena ketika dilakukan dengan penyadaran, itu jauh lebih bagus. Karena kalau kita tahu, oh ini masalah kita bersama, maka yang harus dilakukan, jangan ciptakan rasa takut kepada rakyat, jangan ciptakan rasa amarah kepada rakyat. Tapi bangunkan optimisme, bangunkan kesadaran sehingga rakyat itu dengan senang hati datang untuk vaksin. Bukan ditakut-takuti. Kalau takut-takuti balik dong. Gimana sih saya milih Anda, kok Anda mau ngatur saya, nakut-nakutin saya? Kan kira-kira begitulah kira-kira. Iya. Ya Pak ya? Ini urusan sakit ini Pak. Salah suntik meninggal Pak. Siap, tidak ada gantinya nyawa ini. Enak aja. Iya kalau vaksinnya tuh bagus. Nah gitu kira-kira. Kalau vaksinnya ini kan perawatannya khusus itu. Saya punya temen, dia OTG, tapi dia nggak tahu dirinya OTG. Sudah vaksin lewat.
Lewat Pak. Ya. Ini menarik Pak Gede, antara vaksin versus pelayanan publik. Saya jadi membayangkan begini. Kalau saya tidak mau divaksin, terus saya mau kawin lagi gitu. Jadi gara-gara akte perkawinan nggak keluar, saya jadi setengah-setengah kawinnya gitu. Nah, sama dengan ini. Kalau pengacara kan? Akte perkawinan. Kita mau diskusi aja. Akte perkawinan tuh hak atau kewajiban bagi rakyat dan bagi pemerintah. Posisinya siapa hak, siapa kewajiban. Sama dengan KTP. KTP ini hak atau kewajiban. Dan siapa posisi kewajiban dan siapa posisi hak. Apakah pemerintah atau warga negara? Ini harus jelas posisi. Kalau dia kewajiban, tidak ada alasan apapun dia harus jalankan. Karena dia sumpah jabatannya adalah akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Dia harus jalankan dengan lurus, jangan dia tawar-tawar, jangan dia bikin aturan baru. Tiba-tiba aja kita ngurus surat nggak boleh karena nggak divaksin. Tunggu dulu, kalau saya divaksin terus besok mati, kamu tanggung jawab nggak? Nggak mau tanggung jawab kok nyuruh-nyuruh orang. Udah Anda digaji oleh rakyat, layani KTP orang, layani administrasi orang, layani akte perkawinan orang, nggak ada kaitan dengan itu. Nah, urusan wabah penyakit menular sudah ada undang-undangnya, ikuti undang-undang itu, jangan diganggu undang-undang adminduknya. Kayak gitu. Ini kan kacau. Besok-besok segala persyaratan dipakai. Nyari kredit di bank harus ada syarat vaksin. Enggak, syarat nyari kredit di bank ya harus ada jaminan. Bukan vaksin. Ini tapi kan bahaya kacau. juga untuk para advokat kalau ingin menangani kasus perceraian harus tanya dulu, Bapak Ibu sudah vaksin apa belum? Jadi nggak keluar akte perceraian kan? Kita lanjutkan untuk para peserta yang di rumah sudah ada. Bapak Made Ardana, pertanyaannya bertanya nggih, bagaimana dengan penutupan ashram di Bali termasuk melanggar HAM nggih, Pak? Ini kalau sudah lihat di YouTube saya sebenarnya sudah saya jelaskan. Saya sampaikan bahwa menyita, menutup segala tindakan-tindakan yang sifatnya pro justisia, segala tindakan yang sifatnya yuridis yang mengambil hak orang itu hanya boleh dilakukan dengan penetapan pengadilan. Tidak boleh, tidak ada kewenangan siapapun boleh melakukan orang per orang melakukan itu. Kalau itu namanya hukum rimba. Nah, ketika saya bicara begini, saya dibilang Hare Krishna. Padahal saya masih suka babi guling. Tapi kita sebagai orang hukum tidak boleh terkesima dengan berbagai tekanan ini. Kita harus lurus ya lurus, katakan bahwa yang boleh menutup itu sesuai dengan yang punya otoritas, diatur dalam undang-undang. Karena apa? Ada hak orang di sana, kan kebebasan pribadi, kebebasan yang memang dia bangun. Memasuki tanah orang lain tanpa izin itu pidana. Kalau orang sudah punya tanah sertifikat hak milik, tidak boleh orang lain sembarangan masuk ke situ. Oh, ini wewidangan desa adat. Betul, wewidangan desa adat. Tapi desa adat itu ingat, pasal 18B ayat 2 menyebutkan bahwa selama masih ada, dihormati dan diakui keberadaannya. Bukan berarti dia diberikan hak istimewa memasuki tanah orang lain. Dia dihormati dan diakui. Dihormati. Artinya ada pengakuan untuk penghormatan. Tapi bukan berarti kemudian menjadi negara dalam negara, kemudian melakukan penegakan hukum yang sudah diatur oleh negara dalam undang-undang bahwa ini yang berhak. Polisi boleh, tapi nggak boleh sembarangan juga. Harus pakai penetapan pengadilan. Nggak pakai penetapan pengadilan nggak boleh. Kenapa harus pakai penetapan pengadilan? Agar kita bisa melakukan upaya hukum untuk mengujinya di pengadilan. Itu perbedaannya. Sehingga kalau orang mau menutup ashram, menutup apapun, itu harus ada aturannya. Minimal perda. Ya, minimal perda. Karena perda boleh yang melakukan adalah Satpol PP, tapi diatur dalam perda. Ada izin, ada apa. Nah, orang kalau sudah punya izin dari Kumham, orang sudah punya izin mendirikan bangunan, orang sudah punya sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik apa? Sertifikat hak milik adalah hak yang terkuat terpenuh yang dimiliki seseorang atas tanah dengan menjalankan fungsi sosial. Hak terkuat dan terpenuh kok. Hak milik. Kok tiba-tiba orang petantang-petantang atas nama Restu Bali lalu kemudian mengatakan itu kamu tutup. Gak bisa. Karena itu ya wajar dilaporkan ke Komnas HAM gitu.
Ini konteksnya di sana. Jadi kalau kita tidak setuju dengan teologinya, debatlah teologinya. Karena urusan keyakinan. Tapi kalau kita lihat bangunannya itu tidak punya izin IMB, laporkan kepada Pemkot. Pak, itu bangunan tidak berizin, bongkar. Nah, itu kira-kira itu. Tapi yang dilanggar adalah izin mendirikan bangunan. Ya, tapi kalau semua sudah punya izin, ada orang ujuk-ujuk mau main hakim sendiri, maka dia telah melanggar tentang hak kepemilikan, melanggar tentang izin kumham sebagai subjek hukum, melanggar macam-macam itu. Sehingga ini bisa rawan. Inilah yang saya ingatkan waktu itu. Jangan main hakim sendiri. Karena kita tidak dilatih untuk menjadi hakim. Hakim cukup ada di pengadilan. Kalau semua jadi hakim, kasihan hakim di pengadilan nanti nggak ada kerjaan. Digaji sama negara kan gitu. Tapi ngomong-ngomong asalnya Bapak mau ditutup juga Pak. Karena beliau juga pemilik asram di Karangasem. Ya, jadi posisinya di sana. Jadi tetap harus dicek izinnya. Kalau dia berizin, tidak. Nah, dibedakan kalau melakukan kegiatan mengganggu. Nah, ini kan beda kan? Ngerti ya? Kalau ada bangunan dengan segala aktivitas dan payung hukumnya, itu maka ujinya adalah hukum. Tetapi kalau ada orang per orang melakukan aktivitas mengganggu lingkungan, maka dia kena ketentuan pidana yang terkait dengan mengganggu keramaian, kerumunan dan sebagainya, ketertiban masyarakat. Itu pasalnya, laporkan orangnya, cari buktinya, laporkan orangnya. Itu yang tidak ada sampai sekarang. Nah, sehingga saya bilang, Anda punya bukti, saya antar Anda ke polisi. Laporkan orang itu yang bikin gaduh itu. Kan gitu, tapi kan tidak ada. Nah, artinya apa? Bacaan saya adalah, mungkin karena kita terlalu sibuk urusan COVID, jadi perlu dialihkan ke isu yang lain, biar lebih meriah gitu. Ya, rekan-rekan di studio maupun di rumah, kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk kita berdiskusi. Yang di rumah, belum ada. Yang di studio ada? Silakan, Ibu. Nama ya, Bu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Karina. Pak, saya ingin bertanya terkait dengan pengadilan HAM ad hoc. Di Undang-Undang 26 2000 disebutkan bahwa undang-undang ini tuh tidak mengenal kedaluarsa. Mengapa mesti ada pengadilan HAM ad hoc lagi? Sedangkan di tahun 2000 ini udah ada pengadilan HAM. Kenapa tidak pengadilan HAM saja yang mengadili? Kenapa mesti ada pengadilan HAM ad hoc lagi? Terima kasih. Jadi justru dengan ada undang-undang, jadi sebelumnya itu di Perpu itu diatur tentang pengadilan HAM ad hoc. Ketika kemudian sudah ada undang-undang tahun 2006, yang disiapkan itu hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu ada 3. 2 diambil dari hakim karir, 3 dari hakim ad hoc, dia dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dianggap capable untuk menjadi seorang hakim. Inilah kemudian digabung. Jadi hakimnya yang ad hoc 3, 2 karir. Kenapa 3? Saya kira ini bagian daripada bergening karena ketua majelisnya diambil dari karir. Ini waktu pembuatan undang-undang biasanya. Perdebatannya di sana. Maka hakim ad hoc-nya 3, anggota 3. Jadi ketika dianggap orang-orang pilihan masyarakat punya kapasitas bagus, maka ini yang masuk menjadi hakim, maka majelis hakim yang isinya 5 orang ini, 3 ad hoc inilah yang menjalankan. Jadi itu sebenarnya. Sehingga proses persidangannya, pengadilannya, dia disebut pengadilan HAM, tetapi rumpunnya ada di pengadilan negeri. Supporting administrasinya dibantu oleh pengadilan negeri di tempat di mana kejadian itu ada. Jadi hakimnya hakim ad hoc gitu. Kalau sebelumnya waktu zaman Perpu pengadilan ad hoc karena memang waktu itu belum diatur. Nah, ketika akan dibawa ke DPR, DPR menolak karena masih dianggap beberapa problem lah. Itu persis kejadian terkait dengan tim-tim. Tapi kemudian muncullah undang-undang ini untuk menutupi yang kemarin kekurangannya. Jadi pengadilan HAM namanya. Hakimnya ad hoc 3 gitu. Ya, itu perbedaannya ya. Jadi sebelum undang-undang berlaku namanya pengadilan ad hoc, tapi setelah undang-undang berlaku bukan pengadilannya yang ad hoc, tetapi hakim yang ad hoc. Mungkin nanti rekan-rekan akan ketemu namanya pengadilan tipikor gitu. Masuk rumpun mana? Pengadilan negeri.
ada yang pengadilan hubungan industrial, masuk rumpunnya mana? Ke pengadilan negeri. Nanti rekan-rekan akan menjumpai hal seperti itu. Ya, yang di rumah juga belum ada pertanyaan, yang di studio masih ada pertanyaan? Kira-kira sudah cukup? Kita masih udah punya siap waktu. divaksin ya Pak. 10 menit kita masih punya waktu. Vaksin juga macam-macam Pak. Itu lagi yang menarik kan vaksin Nusantara itu kan, yang ditolak apa istilahnya, prosesnya lagi dipersulit. Itu. Ya, ada lagi kira-kira? Kalau memang sudah cukup, karena waktunya 10 menit, saya kembali kita coba review kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gede Pasar Suartike. Jadi yang pertama, hak asasi manusia itu kita sebut sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia. Itu ya, karena dia hak asasi manusia. Hak apa? Hak dasar yang merupakan anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari mana proses awal HAM ini mulai diisukan? Pada saat adanya kejahatan kemanusiaan. Melalui apa? Melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian diratifikasi oleh Indonesia, masuk ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian baru dibentuklah produk perundang-undangan yang berkait dengan hak asasi manusia. Sampai pada Undang-Undang Pengadilan tentang HAM, dan di sana juga masuk dalam dimasukkan dalam hukum acaranya juga. Nah, ada gium yang biasanya kita dengar, atau ada istilah yang kita dengar, bahwa pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran HAM. Tetapi pelanggaran HAM belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Nah, salah satu contoh yang tadi, HAM ringan yang saya sebutkan. Ketika kita jangan merokok, kamu nggak boleh merokok di sana, nah gitu kan, itu melanggar HAM itu kan, gitu. Tetapi tidak melanggar hukum seperti itu. Nah, berikutnya adalah pelanggaran HAM dalam terminologi pengadilan HAM itu ada dua, yaitu adalah yang berkaitan dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM lainnya masuk ke dalam rumpun pengadilan negeri atau peradilan yang biasa. Nah, berikutnya adalah peran advokat dalam melindungi hak-hak asasi manusia, di mana sangat strategis sekali. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gede tadi, bahwa pelanggar HAM terbesar itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki otoritas atas diri masyarakat gitu. Saya jadi ingat nih, kemarin kita memberikan pelatihan hak asasi manusia kepada aparat penegak hukum, terutama kepolisian ya, karena dia punya senjata, punya kekuasaan yang bisa dipergunakan. Nah, itu posisi strategis daripada advokat dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM. Berikutnya adalah tadi mekanisme atau hukum acara daripada peradilan HAM ini. Yang pertama ada pengaduan atau laporan seperti yang dijelaskan, berikutnya ada lidik atau penyelidikan, kemudian kalau ditingkatkan menjadi penyidikan, dan dalam proses penyidikan inilah bisa dilakukan penahanan atau penangkapan, yang bagaimana bentuk penahanan penangkapannya, terus berapa hari kira-kira penahanannya, itu tadi sudah dijelaskan juga. Dan yang paling penting di sini adalah proses penangkapan atau penyidikan itu tidak dilakukan oleh kepolisian tetapi oleh Kejaksaan Agung. Itu perbedaan-perbedaannya. Nah, kemudian perbedaan yang lain adalah kalau kejahatan HAM ini tidak mengenal kadaluarsa, tapi kalau kejahatan kejahatan hukum atau pelanggaran hukum lainnya itu mengenal istilah kadaluarsa. Nah, penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia ada melalui proses peradilan, kemudian ada melalui proses non peradilan, itu dengan komisi rekonsiliasi maupun komisi kebenaran, kemudian ada melalui pengadilan internasional. Nah, ini mungkin tadi belum disinggung Pak Gede. Pengadilan internasional itu berada di Jenewa kalau nggak salah, di Swiss, duduk pengadilan HAM internasionalnya. Nah, itu tadi rangkuman yang dapat saya berikan. Selebihnya mungkin
harus lebih banyak berdiskusi, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di studio maupun ada yang di rumah atas diskusinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Gede Pasat Suardike telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi mohon tepuk tangan dulu untuk Bapaknya. Ya. Jadi sesi materi sekarang hari ini untuk hukum acara peradilan hak asasi manusia saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.